Ya Allah anu abadi alam gaib hadir Allahu ta. Cuman karena alhamdulillah saya dibimbing oleh Semar Sejatining Manusia, artinya guru sejati di dalam hati nurani paling dalam ngomong nih jangan kayak sebutnya alam arwah. Alam arwah. Contoh maaf nih ya, tapi khodam atau bangsa jin, ya, bangsa siluman, ketika dia berdoa, ini jangan salah, ini hati-hati kali mengikuti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari mana, Sehu? Dari Sukabumi. Nah, si ibu ini membawa anaknya dan menceritakan kronologisnya yang dialami, yaitu si anaknya ini menderita asma katanya, atau sesak napas, engap, sekurang Sunda maa. Itu dari umur bayi 2 bulan sampai sekarang 21 tahun umurnya. Nah, parahnya itu ketika menginjak usia 17 tahun. Katanya ya kesini itu wah kalau udah beli obat itu udah 1 truk lah merenang geus beak. Paribasa nama gitu seperti ibu oge. Nah, kira-kira ada apa ini Awawan? Ada sesuatu. Maka dari itu kita buktikan sesuatu itu apa. Di mana ya Bu teh? Di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oh, Ibu. Ya kan dia di Sukabumi. Di mana Bu? Di Sukabumi nah, di kota. Di kota. Oh, Kawitna ieu rai ka dieu. Kumaha Ibu ayeuna Ibu? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Abdi sering ningali YouTube-na. Gaduh pun anak ieu asma. Hoyong berobat ka dieu teh hoyong damang gitu. Da ari ku medis mah atos ka mana-mana. Nggak mau melandong tiap wengi. Kan aya anu mah nanti kimianya ka mana gitu kan. Nebu ge sering ti usia ai asmana mah ti usia 2 sasih. Bayi. Parah-parahna ti 17 tahun. Ayeuna 21 tahun tiap hari meset landong oge sapak. Sanes sakebet di opname atos naon atos ieu tos remor. Kan ini masa depannya masih panjang ya gitu. Ya Allah. Heeh. Tos orang pilarian atuh punya. Iya. Heeh, penyebabna naon ya asma teh ya? Iya, gitu. Ya, sana mana? Dedek Bin Rudi Arya Budi. Perum deh. Kalau Dafari bin Rudi. Allah. Tas. Udah, nyender. Sok nyender. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا رب يا رسول محمد بن اللهم وحد الله إبراهيم جاب ولا شيخنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الرجال هو شيخ بذاته قبل قول وأمين شجر Al-Dafari bin Rudi. Ya Allah anu ngajadikeun perkarana kai Al-Dafari bin Rudi hadir dengan keridhaan Allah. Alam semesta, alam langit, hati semesta. Allah. Dia mungkin mengajadikeun perkarana hadir di alam mana wa ayat. Cahaya pancawarna Allah.
Tahu Pak? Hah? Anu ngajadikeun asma teh. Teuing keur hirup kasar naon gitu kayak urang tadi cager teh heula. Bengek ya. Nanti bakal lagi minta kadita. So. Abah saha ieu teh, Bang? Abah saha namina? Kira kadang-kadang ngabola. Aduh, ya mah. Minum mah. Nyala. Nah, dari ya. Abah teh saha? Oh, nah. Ame jauh. Bagol. 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 Oh, bagol. Ah. Suka ngajebol. Mana baheula teh, Pak? Alah, ya bagol. Oh, bagol. Hidup perjaman saha, Bah? Hidup perjaman naon? Menir. Menir, oh badak. Tak Abah kunaon enak gitu. Aing tukang ketawanan. Oh. Aing lelep-lepkeun. Ida ngaku dana tujuan anak. Kubur-kuburkeun ku aing. Oh, kawalungan. Lelepun. Oh, lelepun. Oh, kuat turun coba tapi ka paeh meureun. Ya boga ya taneuh anu embal deui sabutna lelepkeun ku aing. Ida ngaku diangkat deui, lelepkeun deui. Aing diparentah aing. Oh, da Abah ngilu ka menir meureun. Ngilu ka menir. Kunaon ngilu ka menir, Bah? Daripada aing ngilu ka pribumi, aing paeh ge ditembak. Mainan tuh lah. Oh, ari bade ka apa paeh kunaon atuh? Yang sekolah. Oh, geus kolot. Diladein. Dilateuing. Si merdekaan teh, Bah? Ya, incan. Oh, encan. Merdeka mah berarti. Aduh. Oh, tah geus paeh teh ka mana Abah teh? Geus paeh teh. Alam. Alam naon? Siga. Oh, siksa. Aduh. Abah teh boga kenalan orang jero sih. Aduh. Iya, Pak. Sok boga kenalan orang jero mah moal. Cuman itu nolongan aing goblok. Tah ka mana sih bener nu nitah coba? Ada ya ka mana Ribu bener. bae teh leuwih ribu. Aduh. Tah disiksana kunaon Abah teh? Disiksa ku saha? Aing diborogod. Saha nu ngaborogod Abah? Saha nu ngaborogod? Ya, goblok deh. Oh. Teu bisa ngalawan. Heeh. Kudu hideung lain. Oh, eta. Ada aing ungap digenjah aing. Tak rek ngobrol mah jeung nu nyiksana. Rek ngobrol mah. Bung sudi teh aing ada yang Moal kuan dijagaan. sudi Moal dijagaan ame nyaho Abah teh teu penasaran saha. Abah teh. bung yang nyaho beurina ge ya. Nginahan kieu masa bodoh teh ge manehna beunang babalisna bener. Balasnya dari Abah kene. Aja bener babalis Abah deui wae berkat centong deui wae. Abah kene. Bung yang nyaho Jeung hayang nyaho dibuktikan. kieu ge geus nginahan nuhun. Bae ge beunang ayabna manehna. Kai. Eta mah hayang teh eta Abah kene aja. Eta teh rupana Abah eta teh. Yo nu hideung teh ya. Yo sekali cicing. Nya. Bung sada. Maksud Cicing buktikan ningali doang mana naon mah. Bung Di halangan. Kehidupan. Pelajaran keur kahirupan. Pati gitu. Ya. Ya Allah anu abah di alam gaib hadir. Allahu. Tah. Si anjing sia. Jangan ulah ditonjok. Eta Abah kene eta mah. Jadi nonjok sorangan eta mah. Mulai di Jager. Orang kecager udah pada gol deh. Jeng, cager. Bagol yo. Cager. Goblok kali anjing jangan ada menenggai. Abah kene. Abah bagian diri Abah.
bagian diri abah nu hideung kalakuan hideung abah seur hirup eta teh tah nu nyiksa teh abah sorangan kalakuan abah. Abah. Ulah ditojok, yo ulah ditojok sok disidrek we ceulina abah deui nu nyeri. Sok cobaan. Ditojok mah nyeri. Tuh, sok. Sia, goblok anjing sia. Sidrek. Kan? Abah kene. Coba. Aku lampah. Ternyata bagian abah eta teh. Bagus ya. Hah? Sia. Dikubahakeun. Nya geus bagian masing diri masing-masing aya bagian. Iya. Hidung eta teh. Itu bisa nyanyi sama Abah. Oh, aing mah ngajang bang. Jangan. Wah, ngajar ieu na Pelajaran kehidupan yang mau lain tuh eta laku lampah nu ngaikeun. Yo, abah Bener, eungap. nyiksa, Tuh, pegawaian. katurunan abah ge eungap panan karasana teh. Abah disiksa teh. Karma eta teh. Kamu doang balik aja. Kembali ka mana coba urang nanya. Nyaho aing Balik-balik wae. Jagaan heula icuna. Kayak geus waktuna. Heeh. Jadi pegateun heula ya. Aduh salah. Oke lah doakeun heula. Sok akang ketingan. Ada usir ke mantok. Ngusir wah. Lu aing udah ngejengkang. Ujung kok aing ngejengkang. Kudu abah tah. Aing sangat Sareha betul dari sok. tak berkembang aing nonjok lari. Ya dan bagian dari aing. Goblok deh. Aing taat. Dari aing. Masih jengkang aing nonjok. Udah eta ya. Dengan nyut-nyutan kan dengan. Sok nurilah nadir keluar. Masih kita percaya ya. Didatangkeun ditonjok mata aku abah. Bunga aing jengkang deui. Paru-paru nakanya nabi ya. So, perintah alam kacau saja tiar ngajar kenyang di nyaman ini. Nggak ada gitu mah. Masuk deh ka jero. Ayo pun. Kurang digorokkan. Godok aja. Oh, apa ulah warna ka jero nya Nanya. Nyut-nyutan. Jotan aja. Oh. Pakol kurang. Ditojok ku sorangan dari pakol. Leungit nyucutan. Dengan Ye. Nah, kan ya maksud. kira-kira Ayo tuh aing mangkat. itu kan itu lah tuh di tukang. Ayo hotel. Ayo. Sok. Bisa mun air mun kena mudahan. Itu tuh kan tukang. Nama sok. Sok. Oh ya. Langsung pada Kang ada Kang. Supaya cager. Jangan ada berput. Aldafari bin Rudi. Alda Pari bin Rudi. Gorong di kawah Chandra di muka. Di Chandra di modal meluruh. Ngajari kita ngenahan dari napasnya. Allah. Anu sebutnya penyakit-penyakit seperti itu nggak diunggah keancamnya. Lenyit sirna Allah. Sok, tutup ini. Sok bu. Bawah. Nah, ternyata ini bisa dibilang itu ininya leluhur ya. Karma perbuatan leluhur dia di masa company dulu, masa penjajahan. Jadi kronologisnya si Abah Gol ini, bagus itu. Gool. Abah Gol ini jadi dia ikut pada terhadap company dan menyiksa pribumi dengan cara yaitu embal. Embal itu apa ya? Lumpur yang menyedot ya dulu ya. Dulu itu suka banyak kan tonton kayak gitu itu embal itu. Jadi ketika diinterogasi atau disuruh ngaku itu dimasukin ke sana sampai meninggal. Makanya ya akibatnya itu sesak napas ya, orang dilalap-lalapin pasti gimana ya, nahan napas itu kan. Betul. Dan itu karmanya itu terjadi, dibuktikan di Raja Semesta bahwa yang menyiksa itu
diri kita atas perbuatan apa yang pernah Betul. kita lakukan. Laku lampah kita gitu. Jadi yang disebut neraka itu sebenarnya. Nah, betul. Laku lampah kita. Jadi tadi pun dibuktikan ketika si Abah berbicara dengan yang menyiksanya, ternyata bagian dirinya, yaitu kegelapan dia yang memang dia lakukan semasa hidup itu. Betul. Jadi ditonjok apa tadi? Iya, ibarat kata cerminan, dia menonjok itu sama dengan menonjok dirinya sama gitu. saja ya, sampai ngejengkang itu carehamna cenyengsol. Ya tarik tuh. Tarik sekuat tenaga itu. Set nah, jadi memang ini pembelajaran sekali, khususnya juga buat saya sendiri ataupun umumnya buat kawan semesta, bahwa yang menyiksa itu ya itu laku lampah kita semasa hidup. Betul. Bukannya malaikat berarti ya. Bukan. Malaikat nggak ada pekerjaan. Ya, jadi yang disebut neraka itu yaitu atas apa yang pernah kita buat dan pertanggungjawabannya itu. Kita dibawa ke alam mana, disiksanya seperti apa ya tergantung. Ketika kita hidup kita suka melakukan. Nah, itu. Dan si Abah pasti itu ada kebaikan. Nah, kayak begini. Nah, tapi ya itu tidak selalu melulu dengan kejahatan. Bahkan si Abah pun ya ada sisi kebaikannya. Dan kebaikannya itulah yang menyelamatkan itu. Betul. Ya. Yang menyelamatkan. Mungkin ada pesan lebih dalam apa lagi nih dari kejadian ini. Ini pembelajaran ini khususnya buat orang-orang di sini. Pesannya sih cuma sedikit. Tingkatkan keimanan, satu untuk kawan semesta. Keduanya redam hawa nafsu. Karena dua karakter itu yang akan mengembangkan semuanya. Hingga bisa mencapai mengembangkan. Dengan tidak diredam hawa nafsu, otomatis nafsu kemana-mana. Kalau udah nafsu kemana-mana, menganggap seorang kecil, merasa dirinya jago, paling gagah. Oh iya kan, benar. Otomatis alam tidak nyaman akan datang. Apa alam tidak nyaman? Nerakanya itu. Bagaimana nerakanya? Maaf, yang suka minum-minum kesana kesini, otomatis kan udah pikiran udah setan lagi. Wah udah ngacang-ngacang, nggak benar lah urusannya. Dan itulah yang akan menyiksa kita ketika kita meninggal, laku lampah kita gitu kan. Ya, tadi dua aspek yang memang harus diperhatikan. Yang pertama tingkatkan iman, yang kedua redam hawa nafsu. Agar kita bisa mencapai titik implementasi bismillah itu. Betul. Karena begini Abu Budi, dari pengalaman saya ketika zikir datang pocong, saya tonjok pocong itu. Pada saat saya tonjok, saya ngejengkang. Loh, kok dijengkang? Berarti diri kita. Nah, bagian diri kita. Nah, jadi pocong itu bukan pocong hadir datang dari luar, tapi diri kita untuk mencoba atau mengetes ujian kita. Itu sebenarnya. Nah, itu pocong. Pocong adalah perilaku kita, ya kan? Seperti itu. Nah, satu kalau buta hijau atau jin datang, ya diri kita juga. Bagian diri kita. Lihat bujur, nah hati-hati. Ya benar tuh, serang. Karena ketika ditonjok itu mental. Kenapa mentalnya? Ya kita ditonjok apa? Sebenarnya mentalnya ini. Berarti di sini nih disebutnya, maaf, bangsa jin atau bangsa ini. Kan ada yang pas ditonjok tangannya, oh berarti sebelah sini nih. Gitu, berarti diamnya si makhluk gaib yang ada di dalam diri kita, bagian diri kita itu ada di mana-mana. Tergantung kita tonjok di mana. Itu sebenarnya. Itu yang sejatinya sebenarnya begitu. Bukan di luar datang jelek, bukan dari kita. Betul. Dan memang ya itulah yang akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, yang pernah kita lakukan semasa hidup. Maka dari itu mungkin untuk orang-orang yang berpikir cerdas ketika melihat Raja Semesta TV, sebenarnya hanya bukan tontonan, tapi secara tidak langsung dakwah mengajarkan atau mencontohkan inilah. Betul, ini sejatinya. Ketika kita berbuat ini loh contohnya, ini gitu kan. Jadi hanya bukan sekedar ketawa-ketawa saja. Jadi banyak memang istilahnya sisi-sisi pembelajaran kehidupan yang memang bukan katanya tapi faktanya seperti ini. Memang begitu sebenarnya. Ketika meninggal kemana, gitu kan. Pasti diceritakan semua ada di konten-konten Raja Semesta TV itu, di setiap video tuh kalau setiap leluhur yang dimasukkan dia disiksa oleh apa. Katakan, meninggal kemana gitu. Makanya kalau ingin punya orang dalam di surga ya kita harus taat. Tingkatkan iman ya. Betul tidak? Betul. Kenapa? Karena saya juga dulu sampai gini, saya kan orangnya maaf ya Budi ya,
Saya bukannya nggak percaya sama ilmu, saya harus merasakan bagaimana ilmu itu supaya berbicara kepada orang nggak ngebohong. Bukan Artinya katanya bukan katanya. Makanya ya Allah, saya pengen ketemu dengan maaf aja ya, tanda kutip adalah saudara saya. Yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal atau tetangga sini yang sudah meninggal. Ketika saya meditasi, saya zikir pada Allah, penyatuan diri udah masuk, hilang saya kan. Hilang, yang nggak tahu moksa, nggak tahu sukma itu udah saya kan langsung di mana ini sih Bung tuh. Kaget saya juga kan. Cuman karena alhamdulillah saya dibimbing oleh Semar Sejati Ning Manusia, artinya guru sejati di dalam hati nurani paling dalam ngomong nih, jangan tadi sebutnya alam arwah. Alam arwah. Saya mau nanya, nerakanya mana? Nggak ada, neraka mah keadaan tidak nyaman. Oh gitu. Pas saya datang, loh kok tiba-tiba ada tetangga saya di sini nih di Cisaat, dia mondar mandir, Budi, kok mondar mandirmu? Kayak nggak tahu arah jalan lah gitu ya. Jalan. Saya tanya, Mang gitu kan, Wawan masih hidup, udah meninggal, begitu kan. Saya masih hidup, nggak meninggal. Kok bisa nyampe ke sini? Ya alhamdulillah Allah ngejamin. Saya tidak mau muluk-muluk, saya akan berdoa pada Allah supaya ketika Amang datang kemana-mana itu nggak muter-muter, diem aja di sini tempat. Wujudin kan ada bangku, wujudin lagi ada kursi, saya kasih lagi nih air ya Allah. Nah, bukan nggak bisa menjadikan alam surga atau rumah yang bagus atau taman, karena saya nggak enak dengan kekuasaan Allah, karena laku lampa harus mungkin dulu. Belum waktunya ya juga, iya gitu kan. Kita kan kasih dispensasi kan gitu. Kata Semar ngomongnya tapi gitu. Memperingan lah. Memperingan. Alhamdulillah ketika dia haus dan diminum, alhamdulillah itu air nggak bakalan habis, Budi. Nggak bakalan sampai kapanpun juga, nggak bakalan itu. Ya itulah udah satu ada kebaikan mungkin di situ. Nah, yang jadi pertanyaan nih, ketika gini, misalkan ketika orang memanjatkan doa terhadap orang yang meninggal, apakah itu salah satu pelantara untuk memperingan siksaannya atau seperti apa? Pertama adalah ngedoa ke Allah, ya kan? Dia berdoa kepada Allah. Meminta ya? Meminta. Nyambung enggaknya tergantung orangnya. Kalau orangnya maaf, kejelekannya banyak, maaf ini. Berarti ada satu istilahnya yang menutup. Dibegal kan sebutnya? Oh, diputus. Bukan dibegal. Disekat. Disekat apa dibegal? Ya, disekat. Karena cahaya putih itu ngelihat. Oh, karena ya doa orang tersebutnya istilahnya balik lagi ya dari lakunya itu. Nah, apalagi gini, contoh ini mah pembelajaran. Pembelajaran. Ketika dia berdoa, di dalam dirinya ada hodam atau dia punya batu akik, contoh maaf ya, tapi hodam atau bangsa jin, ya, bangsa siluman. Ketika dia berdoa, ini jangan salah, ini hati-hati. Ini mengikuti itu. Iya, yang hati-hati. Biar tidak sampai mungkin ya dicuri lah ke kasarnya gitu kan si doa itu, gitu kan. Gitu, biar tidak sampai. Dan itu berpengaruh untuk istilahnya yang mempunyai hodam atau bangsa sebangsa jin dan lain-lain. Hati-hati itu, kecuali si hodam itu menjadi dewa baru dibuka sama dia. Ya, jadi mungkin garis besarnya ya doa itu sampai atau tidaknya tergantung pada orangnya ya. Pada orang. Karena Allah mah geus cicing. Udah diam lah. Udah diam. Karena dia sifat Allah kan Rahman Rahim. Diem artinya bagaimana laku lampa orang tersebut. Tapi kan secara ini tidak menutup kemungkinan dong ketika kita terus-terusan meminta, istilahnya mengemis terhadap itu. Kalau berdoa terus-terusan kepada Allah gitu, bener-bener. Nah disitulah kun fayakun Allah. Oh kasihan ya Allah, sarujengkeula. Maaf, perantara anak minta kepada orang tuanya. Minta terus aja. Bakatin ku kesal setik nama. Geus tah. Itu analoginya ya, gitu analoginya ya. Jadi ya mungkin ya doa itu sekali dua kali wallahu alam gitu kan. Tapi karena kita sering apalagi di setiap harinya kita melakukan 5 waktu setelahnya berdoa, maka insya Allah dan mudah-mudahan Allah akan mendengar doa-doa itu. Insya Allah Allah akan mendengar karena sering berdoa meminta gitu, meminta kepada Allah gitu. Berkeluh kesah ya, bukan kadukun, ke Allah. Ke Allah. Bukan kadukun berkeluh kesah. Luar biasa sekali ini pembelajaran yang atau mengedukasi tentang sebuah kehidupan ketika kita setelah meninggal kita kemana. Ya itu tergantung balik lagi ke diri kita sendiri. Amal perbuatan kita mau kemana kita setelah meninggal lah. Gitu kan. Apakah yang disebut surga itu alam kenyamanan atau yang disebut neraka itu alam ketidaknyamanan.
keimanan. Ya neraka itu ya kita yang menciptakan dan Ya. surga pun kita yang menciptakan. iya, Dari benar. apa? Dari laku lampah Laku kita lampah, betul. semasa hidup. Kalau kita pengen ke surga ya kita harus punya orang dalam arti ya kita rajin ibadah Iya, gitu dalam, agar betul. kita dekat dengan orang dalam Iya, itu. betul. Ya. Analoginya kurang lebihnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan buat kawan semesta khususnya yang di sini pun ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa apa yang kita perbuat ya itu yang akan kita terima. Betul. Entah itu di Betul. kehidupan ataupun setelah mati ya. Mungkin tambahan lah. Ya, tambahannya tingkatlah keimanan, ada lagi. Iman, Nafsunya redam. Udah itu. Jadi tingkatkan iman, sekali lagi nafsunya redam agar kita bisa mencapai titik implementasi praktek bismillah. Nah, betul. Dua aspek itu yang memang kita harus jalankan di kehidupan Bukan ini. dibaca doang, bismillah, praktekkan. Praktekan itu. Jadi tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.